pagi semua, ku nantikan dirimu di depan. Dimulai, Bu Anti, silakan. Baik, terima kasih Pak Kole atas waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktekkan kasus 3. Akan saya bacakan dulu ilustrasi permasalahannya. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi nampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar yang lain. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Baik, itu ilustrasi permasalahan dari kasus 3. Di sini yang akan bertindak sebagai coach adalah saya, Siti Arianti, kemudian coach-nya adalah Pak Galih. Dengan nama sesuai dengan nama kita sendiri saja. Bisa dimulai Pak Galih? Selamat pagi Pak Galih. Duduk, tumben nih, waktu istirahat Pak Galih kok di kelas saja. Biasanya kan ngobrol-ngobrol dengan teman di kantor. Terus, saya lihat wajah Pak Galih murung. Nggak seperti Pak Galih yang biasa, ceria dan semangat. Wah, makasih loh atas perhatiannya, Bu. Iya nih, saya baru ada masalah. Saya memang baru membutuhkan seseorang untuk membicarakan masalah yang saya hadapi. Kalau berkenan, saya ingin membicarakannya dengan Bu Anti. Begitu ya Pak ya. Baiklah, dengan senang hati Pak Galih. Monggo kita ngobrol-ngobrol ya. Di mana kita duduk? Di sana aja ya, biar lebih nyaman. Oke, baik Bu. Terima kasih atas kesetiaannya. Sama-sama Pak Galih. Jadi, apa nih yang bisa saya bantu? Kemudian tujuan apa yang akan Pak Galih capai dari diskusi kita hari ini? Iya Bu, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Selain itu, agar hati saya merasa tenang Bu. Karena setelah menghadapi masalah itu, hati saya tidak tenang sampai mengganggu kegiatan saya yang sehari-hari. Mengajar pun dalam keadaan tidak nyaman. Wah, semuanya serba gak nyaman deh Bu pokoknya. Sampai begitunya ya. Sekarang apakah Pak Galih bisa menceritakan masalah yang sedang Pak Galih hadapi? Ya, begini loh Bu. Kemarin saya itu kan dipanggil kepala sekolah. Beliau mendapat laporan dari Bapak Pengawas yang melakukan supervisi di kelas saya. Nah, Bapak Pengawas tersebut merasa keberatan karena saya mengajar tanpa buku teks. Begitu ya. Tapi mengapa Pak Pengawas merasa keberatan ya? Memangnya sumber belajar apa yang Pak Galih ambil waktu itu? Dan tujuannya apa Pak Galih mengambil sumber belajar itu? Nah, jadi begini Bu, saya itu menggunakan sumber belajar lain. Saya mencari di internet, berupa video, ada gambar-gambar, dan lagu yang sesuai dengan materi pembelajaran. Nah, hal itu saya lakukan karena materi-materi tersebut sudah saya pelajari sebelumnya dan ternyata lebih mudah dipahami dan disukai anak-anak dibandingkan dengan yang ada di buku teks tersebut, Bu. Begitu ya. Saya bisa memahami maksud Pak Galih. Dan saya pikir apa yang Pak Galih lakukan itu sudah bagus. Karena selain dari buku teks, guru itu bisa mengambil sumber belajar lain. Menyesuaikan kebutuhan belajar murid. Iya nggak Pak? Iya kan?
Iya, Bu. Tapi apakah materi-materi atau sumber belajar yang Bapak ambil itu sudah sesuai dengan kurikulum? Iya, Bu. Jadi materi-materi yang saya ambil sudah sesuai dan mengacu pada kurikulum, Bu. Oh ya, bagus kalau begitu, Pak. Kemudian, apakah saat supervisi, Bapak pengawas sudah konfirmasi atau menanyakan kepada Pak Galih mengapa Pak Galih memakai sumber belajar lain? Sudah, Bu. Jadi beliau sudah menanyakan kepada saya dan saya sudah berusaha menjelaskannya. Namun sepertinya ini Bapak pengawas itu merasa tersinggung, Bu, dan menyarankan saya menggunakan buku teks saja gitu. Jadi Bapak pengawas merasa tersinggung setelah Pak Galih memberikan pernyataan tadi. Kalau begitu sekarang Pak Galih ingat-ingat coba ya. Ingat-ingat kejadian kemarin saat Pak Galih menyampaikan alasan Pak Galih itu kepada Bapak pengawas. Misalnya intonasinya bagaimana atau kata-katanya bagaimana. Coba deh ingat-ingat. Sebentar, Bu. Oh iya, Bu Anti kan mungkin sudah mengenal saya dengan baik ya. Kalau cara bicara saya memang agak keras dan mungkin Bapak pengawas belum terbiasa dengan saya. Saat itu saya juga kurang bisa mengontrol emosi, Bu. Nah, jadi sehingga intonasi yang saya ucapkan itu agak tinggi. Jadi menurut saya hal itu, Bu, yang menyebabkan Bapak pengawas merasa tersinggung. Oh ya ya ya. Selain cara penyampaian Pak Galih, ada tidak hal lain yang menyebabkan Bapak pengawas merasa tidak nyaman gitu? Selain cara penyampaian. Ya, mungkin juga, Bu. Nah, ini karena kan pernyataan saya yang seolah-olah mengatakan jika buku teks itu tidak lebih bagus dari internet, dari materi-materi yang saya ambil dari internet itu, Bu. Sebaiknya saya menyampaikan bahwa buku teks itu juga penting. Hanya saja karena ini bisa mengambil materi selain dari buku teks untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar murid dan menambah referensi agar lebih variatif, Bu. Baiklah, tadi Pak Galih sudah menceritakan kronologi kejadiannya ya. Kemudian Pak Ya, Galih juga sudah melakukan refleksi kejadian-kejadian kemarin. Nah, sekarang apa yang ingin Pak Galih lakukan? Tindakan apa selanjutnya yang ingin Pak Galih lakukan? ya. Jadi begini loh, Bu. Saya itu sebenarnya ingin minta maaf kepada Bapak pengawas. Tapi saya juga ingin agar beliau memaafkan saya, mengerti dan memahami bahwa tindakan yang saya menggunakan sumber belajar selain buku teks itu tidak salah, justru akan lebih melengkapi dan menyesuaikan kebutuhan belajar murid dengan syarat harus tetap sesuai dan mengacu pada kurikulum. Ya, rencana Pak Galih sangat bagus ya. Sekarang, menurut Pak Galih, siapa yang bisa membantu apa yang akan Pak Galih lakukan tadi? Iya, Bu, saya rasa yang bisa membantu saya adalah kepala sekolah, Bu, karena beliau lebih dekat dengan Bapak pengawas, sehingga lebih leluasa dan nyaman untuk menjelaskannya. Ya, saya setuju Pak. Ya, bagus ya. Kemudian apa yang akan Pak Galih tanyakan? Apa yang akan Pak Galih sampaikan kepada Pak Kepala Sekolah? Ya, jadi untuk pertama mungkin saya akan menjelaskan kronologi kejadiannya. Kedua, saya minta tolong agar Bapak Kepala Sekolah menyampaikan permohonan maaf saya kepada Bapak Pengawas dan menyampaikan alasan-alasan saya mengambil materi selain dari buku teks tersebut, Bu. Ya, bagus. Seandainya ya Pak ya, Kepala Sekolah sudah menyampaikan permohonan maaf Pak Galih kepada Bapak Pengawas, kemudian Bapak Pengawasnya juga sudah memaafkan Pak Galih, komitmen apa yang akan Pak Galih lakukan? Ya, tentu saja saya akan tunjukkan komitmen saya, Bu. Saya akan mengajar menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan mencari sumber belajar lain yang sesuai dan mengacu pada kurikulum
untuk menambah variasi dan menyesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Selain itu, saya juga akan menyempatkan diri bertemu langsung dengan Bapak pengawas agar hati saya lebih lega, Bu. Bagus sekali Pak Galih. Ya. Kemudian, kira-kira kapan Pak Galih akan melaksanakan rencana itu? Ya, mungkin secepatnya, Bu. Itu. Iya benar, setuju Pak. Supaya lebih cepat selesai juga ya. Dan perasaan Pak Galih juga akan lebih lega ya, karena Iya. masalahnya sudah selesai. Iya, Bu Anti. Terima kasih sekali loh ya. Bu Anti sudah berkenan mengobrol dengan saya dan membantu saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Ya, terima kasih kembali Pak Galih. Sesama teman juga harus saling menolong ya. Semangat! Semangat, amin. Ya, Baik, Bu. Sukses juga ya, Bu Anti ya. ya terima kasih. Demikian praktek coaching dari kasus 3. Banyak kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke.